Hai semua, jumpa lagi dengan saya Novi Biola Syegian. Di video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas yang telah saya tulis, yaitu tugas Critical Book Review. Nah, adapun tugas ini saya perbuat untuk memenuhi salah satu tugas dari tugas KKMI pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Adapun dosen pengampu saya dalam mata kuliah ini adalah Bapak Ricu Sidik SPD MPD. Nah, untuk Critical Book Review ini, buku yang saya gunakan itu ada dua buku. Yang pertama itu ada buku yang berjudul Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Dr. Andus Syaiful Bahri Jamara dan Dr. Andus Aswan Zain. Nah, untuk buku kedua sebagai buku pembanding ini, buku ini berjudul tentang Menggagas Pendidikan Bermakna yang ditulis oleh Mukhlas Samani. Nah, langsung saja kita review buku ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai masing-masing materi yang ada pada buku tersebut. Ini dimulai dari buku utama, yang mana buku ini berisi 10 bab, dan pada bab yang pertama itu berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang penjelasan apa itu belajar mengajar. Jadi belajar mengajar ini merupakan suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif tersebut diwarnai dalam interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Suatu permasalahan yang kerap kali dialami guru adalah bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara tuntas. Ada 3 aspek yang membedakan anak didik yang satu dengan yang lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis. Ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku anak didik di sekolah. Nah, dalam pengembangan variasi belajar mengajar, tentu guru tidak boleh sembarangan, tetapi harus ada tujuan yang hendak ingin dicapai. Jadi metode ini cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan metode gabungan dimaksudkan untuk menggairahkan belajar anak didik dengan tercapainya tujuan pembelajaran, dan dapat dikatakan guru berhasil dalam belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu bab kedua. Bab kedua ini menjelaskan tentang konsep strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi mempunyai pengertian yaitu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Ada 4 strategi dalam belajar mengajar, yaitu meliputi hal yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar berdasarkan inspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang paling efektif. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan dan kriteria keberhasilan. Nah, selanjutnya itu pada bab yang ketiga ini menjelaskan tentang hakikat, ciri, dan komponen-komponen belajar. Pada bab ini, menurut Edi Suwardi, ciri-ciri belajar itu adalah: 1. Belajar mengajar memiliki tujuan. Yang kedua, ada proses yang direncanakan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan 1. Penggarapan materi khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan juga disiplin dan ada batas waktu serta evaluasinya. Nah, pada bab yang keempat ini menjelaskan tentang berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Dalam belajar mengajar, kita harus menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana. Kita harus pandai dan tidak sembarangan, karena hal tersebut dapat merugikan anak didik. Ada beberapa pendekatan yang dijelaskan pada bab ini. Yang pertama itu pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan, dan pendekatan kebermaknaan. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai bab yang kelima, yang mana bab ini menjelaskan tentang kedudukan, pemilihan, dan penentuan metode dalam pengajaran. Adapun
kedudukan metode dalam belajar, yaitu yang pertama adalah metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua itu metode sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Untuk materi yang selanjutnya itu membahas tentang masalah pemilihan dan penentuan metode dalam kegiatan belajar mengajar dengan bertolak dari nilai strategis mode, efektivitas penentuan mode, pentingnya pemilihan dan penentuan metode, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengajaran. Yang pertama itu kita akan membahas nilai strategis mode. Di dalam interaksi edukatif antara guru dan anak didik, ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas, bahan pelajaran yang guru berikan itu akan kurang memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Nah, disinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah efektivitas penggunaan metode. Efektivitas metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pengajaran sebagai persiapan penulisan. Yang ketiga itu pentingnya pemilihan metode. Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode yang bagaimana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pengajaran. Pemilihan dan penentuan metode ini didasari adanya metode tertentu yang tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Nah, faktornya itu ada faktor anak didik, faktor tujuan, faktor situasi, faktor fasilitas, faktor guru. Nah, karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya itu ada bab yang ke-6 mengenai keberhasilan belajar mengajar. Suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan instruksional khusus dari bahan tersebut. Selanjutnya, berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah tujuan, guru, anak didik, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi, dan bahan dan suasana evaluasi. Selanjutnya itu pada bab ke-7 mengenai penggunaan media, sumber belajar, dan proses belajar mengajar. Pada bab ini dijelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Selain itu, media juga digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Ada berbagai macam-macam media yang dibedakan atas jenisnya, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Adapun prinsip dalam pemilihan media pengajaran yaitu tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, dan alternatif pilihan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan dan penggunaan media yang harus diperhatikan, kriteria, pengembangan dan pemanfaatan sumber media yang harus dipergunakan dan dikembangkan dalam proses belajar mengajar demi mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya itu pada bab yang ke-8 menjelaskan tentang beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa umpan balik yang diberikan oleh anak didik selama pelajaran berlangsung ternyata bermacam-macam, tergantung dari rangsangan yang diberikan oleh guru. Sebagai orang yang menginginkan keberhasilan dalam belajar mengajar, guru harus selalu mempertahankan agar umpan balik selalu berlangsung dalam diri anak. Teknik yang dapat dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari anak yaitu memancing apresiasi anak didik, memanfaatkan taktik alat bantu dan akseptabel, memilih bentuk motivasi yang akurat. Selanjutnya itu pada bab ke-9 mengenai pengembangan variasi mengajar. Keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar akan meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam mengajar, variasi menggunakan media dan bahan pembelajaran, kemudian variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Variasi mengajar ini sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen variasi mengajar juga harus mutlak dikuasai oleh guru guna menggairahkan belajar anak didik dalam waktu yang relatif lama dalam suatu pertemuan. Nah, yang bab
pada bab yang terakhir akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas, yang mana pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan kelas, yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya itu saya akan mereview buku yang kedua. Buku ini sebagai buku pembanding, yang mana buku ini berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna, yang ditulis oleh Muklas Samani. Nah, pada bab yang pertama itu menjelaskan tentang untuk apa anak harus sekolah. Nah, di bab ini dijelaskan mengapa anak harus sekolah. Dan pertanyaan ini muncul dari beberapa keluhan masyarakat di desa yang mengatakan bahwa anak-anak yang disekolahkan mereka itu menguras biaya dan malah jadi beban, karena mereka tidak mau membantu orang tua dan bekerja dan selalu minta uang. Dan pada kenyataannya setelah lulus mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan dan justru menyusahkan orang tuanya. Selanjutnya dalam buku ini dijelaskan bahwa pendidikan anak desa itu mereka itu memiliki pengetahuan namun tidak dapat mengaitkannya dengan fenomena yang dihadapi. Jadi dalam penjelasan buku ini bisa disimpulkan bahwa pendidikan kita itu tampaknya teoritik, seperti diawang-awang dan tidak membumi. Kemudian pendidikan kita tidak membekali bagaimana kehidupan nyata di masyarakat, sehingga menyebabkan mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan kecuali belajar dari buku. Oleh karena itu, sangat wajar jika orang tua mempertanyakan untuk apa anaknya harus sekolah jika setelah itu justru menjadi beban orang tua. Nah, untuk bab yang kedua, judul dari bab ini adalah mencermati orang-orang sukses. Pada bab ini sebagian besar pembahasannya mengenai pengamatan dan pengalaman dan saudara penulis yang kebetulan adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupannya. Nah, di sini penulis mengamati gambaran sosok-sosok orang tersebut melalui profesi yang sehari-hari mereka lakukan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah sekolah telah mengajarkan dan menumbuh kembangkan ciri-ciri orang sukses kepada siswa? Praktik pendidikan di sekolah Indonesia ini telah tereduksi sebagai wahana untuk menguasai materi ajar yang ada dalam buku, tanpa dipertanyakan apakah yang dipelajari tersebut bermanfaat bagi siswa dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya pada yang bab ketiga itu menjelaskan tentang life skill dan mata pelajaran. Pada buku ini pendidikan kecakapan hidup atau life skill itu dimaknai sebagai substansi pendidikan, yaitu mengajarkan kecakapan untuk menggapai kesuksesan hidup. Kecakapan personal merupakan kecakapan yang diperlukan untuk mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Pada bab ini dijelaskan bahwa materi itu sangat penting, namun itu saja tidak cukup sebagai bekal kesuksesan hidup. Materi ajar yang proses pembelajarannya ditekankan pada tataran kognitif mencakup satu bagian, yaitu specific skill. Selanjutnya itu pada bab yang keempat itu menjelaskan tentang pendidikan akhlaknya pendidikan. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk merancang pendidikan yang berakhlak. Yang pertama itu adalah baik orang tua ataupun kalangan guru sama-sama menganggap bahwa pendidikan akhlak itu penting bagi anak-anaknya. Yang kedua itu walaupun sulit, ternyata pendidikan akhlak dapat dilaksanakan dengan sukses. Yang ketiga, siswa yang memiliki kepedulian terhadap akhlak orang-orang yang dikenal atau di lingkungannya. Yang keempat, agar dapat berhasil baik, pendidikan akhlak harus dirancang dengan baik dan secara bersama-sama antara sekolah dan orang tua siswa. Yang kelima, teladan merupakan faktor penting dalam keberhasilan akhlak. Yang keenam itu agar dapat berhasil baik, pendidikan akhlak harus dilakukan dengan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya itu pada bab yang kelima, buku ini membahas tentang
Merancang pendidikan untuk kehidupan. Banyak asumsi-asumsi yang membahas tentang pendidikan. Yang pertama, asumsi bahwa tujuan pendidikan adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pendidikan itu diasumsikan sebagai bidang yang saling terpisah. Yang ketiga itu belajar itu berlangsung di ruang kelas dan bersumber dari buku mata pelajaran. Nah, oleh karena itu, siswa pada umumnya dikurung dalam ruang kelas selama jam pelajaran dan harus mencermati kalimat demi kalimat dalam buku pelajaran. Sedangkan pada bab yang ke-6 ini, buku ini menjelaskan tentang pendidikan haruslah konseptual dan bermakna. Dikatakan bahwa pembimbingan akan berjalan baik jika guru dan siswa dapat akrab. Guru harus memilih bahasa yang dimengerti oleh siswa, dapat memilih cara menjelaskan yang cocok dengan karakteristik siswa dan mengidentikan diri dengan siswa, sehingga tidak terjadi sungkan untuk bertanya dan sebagainya. Selanjutnya pada bab yang ke-7 dijelaskan bahwa buku ini membahas tentang siapa yang menilai pendidikan. Terdapat 2 jenis penilaian yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian pendidikan, yaitu output dan outcome. Penilaian output adalah penilaian yang dilakukan pada saat siswa telah menyelesaikan suatu materi tertentu dan pengukurannya didasarkan pada penguasaan yang bersangkutan. Sedangkan penilaian outcome adalah penilaian yang didasarkan atas manfaat penguasaan bahan ajar tersebut ketika siswa menghadapi tugas atau problema. Selanjutnya pada bab yang ke-8 dijelaskan bahwa tidak hanya guru. Nah, untuk bab yang terakhir yaitu bab yang ke-8, bab ini membahas tentang berbagai peran dalam pendidikan. Lembaga-lembaga yang berperan dalam pendidikan ada 2, yaitu orang tua dan sekolah. Antara guru dan orang tua itu harus berbagi tugas dalam pendidikan anak atau siswa agar proses pendidikan sekolah dan di rumah itu bisa berjalan beriringan. Nah, lembaga kedua yang memiliki peran dalam pendidikan adalah otonomi sekolah. Program yang berhasil di suatu sekolah belum cocok jika diterapkan di sekolah lain gitu. Jadi artinya sekolah harus memiliki ruang gerak atau otonomi dalam mengelola sekolah dan tidak sekedar menerapkan kebijakan dan petunjuk dari atas. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan review mengenai kekurangan dan kelebihan dari kedua buku ini. Adapun kelebihan dari buku utama yang berjudul Strategi Belajar Mengajar ini adalah dari segi penulisannya, buku ini memiliki struktur yang cukup rapi dalam penulisannya. Selanjutnya pemilihan gaya bahasanya itu sendiri sangat tepat dan mudah dipahami untuk mahasiswa. Nah, buku ini saya rekomendasikan bagi para calon-calon pendidik yang sedang mendalami ilmu kependidikan agar mengetahui hal-hal yang nantinya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tercapainya keberhasilan pendidikan dalam belajar mengajar. Selanjutnya, kelemahan dari buku ini sendiri adanya kurangnya ilustrasi atau gambar-gambar yang dapat merangsang imajinasi dari pembaca itu sendiri. Dengan menambahkan ilustrasi atau imajinasi, pasti buku ini akan semakin tertarik untuk dibaca. Nah, untuk kelebihan dari buku pembandingnya ini sendiri adalah buku ini mempunyai banyak gambar-gambar dan karikatur yang dapat menambah ketertarikan dalam membaca. Namun untuk segi pemilihan gaya bahasa buku ini terkadang masih sulit dipahami. Materi yang disajikan juga tidak dapat berhubungan dengan buku umum yang tadi. Sehingga buku ini hanya direkomendasikan sebagai penambah wawasan saja, karena buku ini kurang cocok sebagai buku pegangan atau pedoman bagi mahasiswa. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai critical book review yang telah saya tulis. Untuk kelebihan dan kekurangan dari video ini saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.